wabarakatuh. Saya Desi Karisma Persia. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan juga teman saya yang berjudul Upaya Indonesia dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merata. Latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa tiap negara itu pasti punya tantangan dalam merancang strategi yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan, inklusif maupun adil bagi masyarakatnya. Sehingga pada tahun 2189 negara menyepakati Millennium Development Goals untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negara berkembang. Nah, program ini berhasil menekan kemiskinan global hingga 50% dalam 15 tahun, sehingga dilanjutkannya inisiatif program yaitu Sustainable Development Goals yang memiliki tujuan serupa. Aktifnya Indonesia dalam komunitas global ini juga Indonesia turut berkomitmen dalam menjalankan program berkelanjutan ini melalui SDGs, khususnya pada tujuan nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Bahkan menurut Setio Budianto 2024 dalam diskusi Unlocking Sustainable Growth, Indonesia termasuk negara dengan pencapaian SDGs tertinggi di Asia untuk kelompok berpenghasilan menengah ke atas. Meskipun pertumbuhan ekonomi berkembang cukup pesat, tantangan masih sering muncul seperti ketimpangan pemerataan sumber daya, eksploitasi pekerja informal, dan juga akses kerja yang tidak merata. Karena itu, analisis perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana Indonesia mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merata menjelang 2030 nanti. Dari fenomena masalah yang sudah saya jelaskan, maka rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk upaya yang telah dilakukan oleh negara dalam mewujudkan pekerjaan yang layak, dan yang kedua, apa saja sih permasalahan nyata yang dihadapi di lapangan, dan juga yang ketiga, bagaimana sih dampak dari upaya tersebut terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, hasil temuan ini didapati dari wawancara dengan narasumber. Kebetulan saya mewawancarai 2 narasumber yang berprofesi sebagai driver Gojek online. Saya akan menjelaskan sedikit saja dari hasil temuan yang saya dapati, yaitu alasan mereka itu memilih profesi itu karena fleksibilitas waktu dan juga sebagai alternatif yang pendekatan itu sedikit lebih mudah setelah mereka kehilangan pekerjaan tetap mereka. Nah, tantangan utamanya itu adalah seperti resiko cuaca, keselamatan, dan penurunan penghasilan akibat sistem baru, dan juga kenaikan potongan komisi yang menurut mereka itu adalah tantangan utama lah berprofesi sebagai driver Gojek online ini. Sehingga mereka dukungan yang didapat itu adalah seperti bantuan pemerintah, bantuan sosial yang masih bersifat sementara, dan bahkan tidak semuanya mendapatkan bantuan sosial itu tersebut, dan juga belum adanya kebijakan aplikator yang signifikan untuk kesejahteraan jangka panjang yang mendukung kesejahteraan mereka pastinya. Dan juga harapan mereka ke depannya itu adalah mereka memerlukan tarif yang lebih adil, dan juga potongan komisi yang lebih rendah, dan perlindungan sosial dari pemerintah yang lebih memadai dan menyeluruh. Dan untuk pemilik toko online sendiri itu diwawancara oleh teman saya, tantangan untuk UMKM informal itu adalah menghadapi persaingan harga di marketplace yang susah, biaya iklan tinggi, keterbatasan tenaga kerja. Namun mereka mendapat dukungan seperti bantuan modal, pelatihan digital melalui KUR, dan kartu prakerja yang mungkin nilai bermanfaat tapi kurang pendampingan lanjutan. Dan harapan kedepannya adalah seperti akses bantuan dan sosialisasi program UMKM lebih mudah, ada pendampingan pasca pelatihan, peluasan akses pasar, dan juga semoga pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pekerja informal serta infrastruktur di luar kota besar. Nah, hasil temuan untuk pekerja formal ini cenderung mereka menanggapi bahwa pekerjaan ini tuh sangat layak, atau bahkan pekerja di BUMN ini mendapatkan BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan, dan juga pekerjaan sesuai deskripsi, jam kerja sesuai aturan, dan juga tanpa paksaan lainnya. Dan untuk harapan dari pekerja BUMN ini, semoga perusahaan lain membuka banyak kesempatan bagi magang atau kerja untuk pengembangan talenta yang lebih banyak. Nah, untuk hasil temuan pengusaha ini
tantangan utamanya itu yaitu menyesuaikan layanan dengan berbagai jenis pelanggan agar menjadi pelanggan setia. Itu tantangan utama mereka. Dan juga dari bantuan pemerintah sendiri, pengusaha bengkel ini merasa kerjasama dengan pihak istana sebagai link untuk perbaikan mobil resmi itu sudah cukup. Dan juga mungkin harapan ke depan dari pengusaha bengkel ini kayak seperti mengedukasi bahwa bengkel perorangan juga berkualitas, tidak hanya bengkel dealer resmi. Karena itu solusi yang bisa saya tawarkan untuk pekerja sektor informal seperti driver Gojek itu seperti pembentukan regulasi khusus pekerja gig ekonomi, seperti diaturlah minimal tarif dan juga batas maksimal potongan komisi agar lebih sejahtera, lalu implementasi jaminan sosial yang lebih disesuaikan, bentukan forum dialog antar pemerintah dan aplikator untuk membahas kebijakan tarif dan kesejahteraan, dukungan finansial lainnya, serta solusi keseluruhan sistem dan kebijakan seperti berikut yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena keterbatasan waktu. Lalu kesimpulannya ini adalah bahwa Indonesia telah berkomitmen kuat terhadap SDGs dengan kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan dukungan UMKM, namun masih ada kesenjangan implementasi terutama di sektor informal dan juga pekerja gig ekonomi. Dan juga kesimpulan penelitian ini adalah diperlukannya reformasi regulasi, penguatan perlindungan sosial, dan juga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi erat antar pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk demi mencapainya target SDGs 2030 nanti. Hingga refleksi saya pada penelitian ini adalah saya menyadari bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan pekerjaan layak itu masih belum sepenuhnya dirasakan oleh pekerja, terutama di sektor informal dan juga UMKM. Bantuan masih ada, namun terbatas dan belum cukup mengubah kondisi mereka secara signifikan. Lalu terkait dari BINUS graduate attribute, saya pelajari bahwa saya mendapatkan critical dan creative thinking, berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta collaboration. Saya berkolaborasi dengan tim dan narasumber untuk memahami pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam pengumpulan data, dan juga saya mendapatkan poin social awareness, yaitu dengan penelitian ini saya merasa meningkatnya kepedulian saya terhadap ketidakadilan sosial ekonomi yang dialami pekerja Indonesia, terutama pekerja informal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.